mendalami agama tidak sekedar sebagai sumber ajaran dan anjuran dan larangan, tapi juga mencari petunjuk-petunjuk untuk memperkaya hidup, untuk membuat pandangan kita lebih canggih, lebih jauh ke depan. Ya. Transcendental. Ya, sebab Islam tidak hanya bisa menyesuaikan dengan zaman atau zaman cocok dengan Islam. Nah, oleh karena itu seperti saya sebutkan tadi, pendidikan, proses belajar jangan semata-mata dikaitkan dengan bagaimana mempercerdaskan otak, bagaimana memperkaya pengetahuan kita, tapi juga bagaimana membentuk diri kita sebagai makhluk yang berakhlak dan beradab. Ya. Ini saya kira penting sekali. Oleh karena itu maka pengertian tarbiyah tadi dalam Islam itu tidak bisa dipersempit sekedar sebagai suatu proses pendidikan dalam arti yang sempit. Ya. Di dunia hewan tidak ada sama sekali. Tidak ada pendidikan kucing pada anaknya, tidak ada. Dia melindungi, ya. Ya. Perlindungan diperlukan supaya anak-anak ini survive. Begitu survival sudah bisa dipertahankan sendiri oleh si anak kucing, induknya tidak hero lagi, ayahnya tidak hero lagi. Tidak ada anak kucing yang pisah dari ibunya lalu ibunya duduk termenung kesepian atau menangis, kan tidak ada. Satu saat survival ini sudah bisa diperoleh, pisahlah anak itu sebagai kelanjutan dari jenis itu, jenis makhluk itu. Lain halnya dengan manusia. Di mata seorang ibu, anak itu anak terus. Di mata seorang ibu, anak itu masih bayinya juga, sekalipun dia sudah dewasa. Ya. Oleh karena itu juga dalam Islam dianjurkan ketaatan pada ibu sebagai salah satu sumber restu, ya, blessing, ya, ketaatan pada ibu. Ibu yang sudah pikun pun doanya masih manjur gitu, ya. Jadi itulah kesan atau gambaran yang secara ringkas bisa saya sampaikan mengenai pendidikan dan proses belajar yang tidak ada akhir-akhirnya dalam Islam. Pendidikan atau tarbiyah ini saya ingin mengulangi Pak Fuad. Jadi bukan sekedar mencerdaskan, walau salah satu tujuannya adalah mencerdaskan, Ya. tapi pengisian akhlak, ya, pengisian akhlak yang di dalam, minta maaf istilahnya benar atau tidak ini, perubahan satu perilaku, perubahan satu tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dan tentu saja sebagai muslimin dan muslimah, yang rel kita adalah Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu satu, Pak. Yang kedua adalah saya mencoba menggarisbawahi, Pak. Dalam tarbiyah ini dikembangkan, yang juga ditanamkan adalah inovasi, kreativitas, sesuatu yang lebih baru. Bukan A tambah B menjadi satu yang AB, tapi seringkali menjadi satu C, sesuatu yang baru sama sekali. Dan diperkenankan untuk anak didik untuk bertanya dan mempertanyakan dan bersikap kritis. Oh iya. Ya. Ya. Tokoh seperti Ibn Rushd, ya, filsuf Islam, itu menunjukkan sekali bahwa Islam. Mohon maaf, Pak, namanya siapa? Ibn Rushd. Apa dalam buku-buku bahasa Barat itu sering disebut Averroes. Ya, di tokoh kedokteran itu, Pak. Itu yang Ibn Sina. Oh, ya, Ibn Sina, ya. Ibn Sina disebut Avicenna. Ya. Averroes itu sebetulnya Ibn Rushd. Pada waktu itu di sana ada kebiasaan, di Eropa Barat ada kebiasaan untuk melatinkan nama seorang yang tergolong ilmuwan, ya, atau cendekiawan gitu. Ya sama juga Nostradamus, itu bukan nama yang aslinya tapi nama yang dilatinkan. Nah, dari karya-karyanya tampak sekali bahwa mereka adalah pemikir-pemikir yang sangat kritis, ya. Bukan sekedar kritik pinggiran, ya, tapi mengkritik masalah-masalah yang penting sekali. Hakiki. Ya. Keterbukaan untuk menggumuli dunia kita masing-masing pada zaman masing-masing, ya, itu sudah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ditanya,
Kalau nanti engkau sudah tidak ada, siapa yang akan menjadi narasumber kita untuk bertanya tentang masalah-masalah atau hal ikhwal dunia kita? Jawab Nabi, engkau akan lebih tahu tentang duniamu ketimbang saya. Ya, saya tidak akan tahu nanti dunia yang akan datang bagaimana, kamu lebih tahu. Berarti pada kita itu ada kesempatan untuk menggumuli dunia kita sejaman. Ya, di zaman kita, di zaman yang akan datang. Tidak ada dogmatisme untuk berhenti pada satu titik. Seperti banyak ungkapan dalam Quran maupun hadis, belajar itu tidak ada titiknya, tidak ada berhentinya. Sebagai keharusan kita belajar terus. Dan mestinya tidak ada ketakutan untuk belajar. Ya. Andai kata pun kita sampai pada sesuatu yang meragukan, ya, dan kita menjadi bimbang, maka kita mesti punya sumber acuan yang utama, yaitu Al-Quran. Ya. Itu yang harus kita pelajari sebetulnya sebagai sumber. Berapa banyak yang sudah dimuat dalam Al-Quran yang sekarang di era modern ini baru muncul. Dan dimunculkan justru oleh bukan orang-orang yang mempelajari Islam. Ambil contoh misalnya ayat yang mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi infidu bainas samawat. Ya. Beterbanganlah kalian menerobos berlapis-lapis langit ini. Samawat jamak dari sama, ya berarti ada banyak. Tapi jangan beterbangan walatan fidu ila bisultan. Jangan beterbangan kecuali pakai bimbingan. Sultan artinya di sini bimbingan, guidance, ya, atau ilmu. Nah, mestinya yang jadi astronot pertama kan Pak Sartono gitu kan, sebagai seorang Muslim. Kalau baca ini, ya kan. Kalau kita baca surat Yasin misalnya, di dalamnya pun disebut tidak mungkin malam memburu siang atau mencaplok siang atau bulan mencaplok matahari. Masing-masing sudah beredar menurut waktunya dan di orbitnya masing-masing. Itu terjemahannya. Ya. Ini bukan dibuat-buat, tapi terjemahan secara harfiah dari surat itu. Kenapa kita tidak berpikir di situ? Mestinya pengetahuan tentang ruang angkasa ini sudah lama digali oleh para muslimin. Ya. Tapi yang mau orbit ke angkasa pertama kali kan Yuri Gagarin, orang Rusia, orang komunis yang tidak pernah pegang Quran barangkali. Ya. Jadi baik sekali kalau kaum muda kita, terutama kaum muda muslimin dan muslimah, mendalami Al-Quran itu tidak sekedar sebagai sumber larangan dan anjuran. Mendalami agama tidak sekedar sebagai sumber ajaran dan anjuran dan larangan, tapi juga mencari petunjuk-petunjuk untuk memperkaya hidup, untuk membuat pandangan kita lebih canggih, lebih jauh ke depan. Transendental. Ya, sebab Islam tidak hanya bisa menyesuaikan dengan zaman atau zaman cocok dengan Islam, mendahului pun bisa. Ya. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi, itu kalau para pemuda muslimin muslimat mempelajari ayat-ayat itu lalu sadar, ada pengetahuan di dalam penjelajahan ruang angkasa, kan ini menjadi babak baru dalam perkembangan Islam itu sendiri. Banyak sekali contoh-contoh yang pada waktu kita baca seperti tidak meyakinkan, tapi di kemudian hari muncul. Ambil saja misalnya kebudayaan faraonik, ya, Firaun, yang sudah tenggelam dalam pasir beribu tahun. Terbongkar sama sekali hanya karena ada seorang prajurit kakinya tersandung batu, lalu batu itu dibongkar, ternyata itu satu plaket, ya, yang ada tulisannya, tulisan Mesir kuno, tulisan hieroglif, dan dari sana kemudian merambah usaha penggalian.
Nah ini semua dimungkinkan oleh apa? Oleh ilmu pengetahuan, oleh ikhtiar dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, dalam Islam anjuran untuk belajar itu tidak sekali dua kali, terus menerus ada. Anjuran untuk memperkaya, mempercanggih wawasan kita itu terus menerus ada, dan tidak ada larangan untuk itu. Tidak ada larangan. Bahkan anjuran, Pak, ya. Anjuran. Ya, Pak. Dilarang cari ilmu tidak ada, ilmu apapun boleh. Ya. Tapi kalau ilmu yang keliru mentok ya tahu sendiri lah gitu ya. Ya. Nah, jadi apa? Keterbukaan dalam Islam itu dileluasakan pada setiap muslim dan muslimah. Ya. Nah ini Pak, jadi kali ini episode ini waktu kita agak terbatas, tapi 1-2 menit ini saya ingin mengatakan bahwa berpikir inovatif, kreatif, mempertanyakan, ya, berusaha menuntaskan itu ya. Dan barangkali modalnya kalau boleh menggunakan bahasa sehari-hari adalah bukannya keangkuhan atau arogansi profesional, tapi justru keluasan minat, perhatian kepada hal-hal yang Betul. tidak justru menyempit. Minta maaf misalnya seorang psikolog hanya berbicara, ya. Itu betul sekali. Dengan Ya. 1 menit. Bisa saja kita mempelajari sesuatu, mendalami, Ya. ya. Terus saja mendalami. Lalu kita mempersempit pandangan kita sehingga kita menjadi seperti katakanlah kuda andong ya. Ya. Makin begini saja, tidak lihat kanan kiri. Wawasan seorang muslim itu harus luas. Bisa dia mendalami sesuatu sedalam-dalamnya, tapi dia juga tidak perlu menutup wawasannya sehingga pandangannya seperti terowongan saja. Ya, memperluas pandangan itu bisa dikembangkan melalui penambahan minat. Berminatlah pada segala yang bisa diminati. Menaruh perhatian pada berbagai macam hal. Jadi cakrawala meluas, pendalaman juga. Ya, Pak. Pemirsa, ini percakapan kita dengan Pak Fuad Hasan, lahir 26 Juni tahun 29. Percakapan yang kami yakini akan banyak hikmah yang bisa kita petik. Perluaslah pandangan kita, perluas minat, tapi percayalah bahwa Islam sangat menganjurkan memperdalam ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.